Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video pendek yang secara jelas memperlihatkan seorang biksu yang sedang berceramah dalam sebuah gedung. Lalu dalam ceramahnya itu ia mengatakan bahwa dirinya masih terus mempercayai sosok Yesus. 我常常讲，耶稣基督是师尊的 guru， 没有这回事。只要师尊皈依过的师父，师尊都是很尊敬他的。 Sontak video ini langsung viral guys. Sebab kita semua tentu tahu bahwa biksu adalah tokoh agama dari agama Buddha. Sehingga wajar orang-orang langsung mengira kalau si biksu ini mungkin adalah seseorang dari agama Buddha yang telah masuk Kristen. Tapi apakah benar demikian? Jawabannya tentu saja bukan. Penasaran kan? Nah, jadi apa sebenarnya agama si biksu ini dan mengapa biksu ini mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Yesus sementara ia bukan Kristen? Mari kita bahas. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you.《耶稣讲了很多的法，跟我们的佛法都是有关的。我常常讲，耶稣基督是师尊的 guru。 Jujur, waktu pertama kali saya nonton video ini ya saya juga sama dengan kebanyakan orang cukup kaget ya. Kok bisa ya ada biksu yang berceramah di tempat ibadahnya lalu mengatakan bahwa ia percaya kepada Yesus. Jadi saya juga langsung saja mencari informasi soal kebenaran dari video tersebut. Dan setelah melakukan beberapa riset kecil-kecilan di internet, barulah saya mengetahui ternyata si biksu tersebut memang bukanlah beragama Kristen ataupun juga Buddha, melainkan ia beragama Cao Dai yang rupanya mengajarkan juga soal Yesus Kristus dalam ajaran agama mereka. Nah, penasaran agama apa itu Cao Dai? Mari kita telusuri bersama-sama. Oke teman-teman, jadi Cao Dai ini adalah sebuah agama sinkretisme yang berasal dari Vietnam guys. Jadi agama ini berdiri di awal abad ke-20. Agama ini menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama seperti Taoisme, Buddha, Konfusianisme, bahkan Kristen dan juga ada sedikit dari Islam guys. Ajaran Cao Dai ini mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tahu adalah satu-satunya maha kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta yang kita tinggali dan juga yang menciptakan manusia guys. Nah, hanya saja tidak disebutkan siapa nama Tuhan mereka. Mereka hanya menyebutkannya dengan istilah yang maha benar dan yang maha tahu. Kemudian agama Cao Dai ini juga mengajarkan bahwa manusia harus mencari dan menghormati Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini mirip dengan agama-agama yang ada ya. Namun dalam agama Cao Dai terdapat beberapa struktur hierarki roh-roh suci seperti dewa, kaisar, jet, bodhisattva, wai, bahkan Yesus itu sendiri. Tidak itu saja guys, agama ini juga mengajarkan tentang reinkarnasi dan karma serta pentingnya mempraktekkan kebaikan atau kebajikan untuk memperbaiki diri sebelum kematian datang menjemput tiap pribadi. Nah, praktik penting dalam agama Cao Dai ini adalah doa, ritual, dan meditasi guys. Agama ini juga memiliki buku suci yang disebut buku suci Cao Dai. Dan itu berisi ajaran-ajaran agama mereka dan nasihat-nasihat serta doktrin-doktrin spiritual mereka. Meskipun Cao Dai ini merupakan agama yang masuk kategori minoritas di dunia atau juga di Vietnam, tetapi di Vietnam, agama ini tetap memiliki jumlah pengikut di setiap kota, bahkan desa. Tidak pernah ada satu daerah yang tidak memiliki pengikut dari Cao Dai ini guys. Nah, agama ini juga mengajarkan prinsip-prinsip universal tentang cinta kasih, kerendahan hati, kesederhanaan, serta bagaimana cara manusia dapat menghargai keragaman agama dan budaya. Intinya, agama ini memang secara terang-terangan ingin mempromosikan perdamaian bagi seluruh pengikutnya.
Nah, kita kembali ke masalah awal tadi, kenapa dia mengatakan bahwa dia tuh mempercayai Yesus Kristus, maksudnya si biksu ini guys. Rupa-rupanya agama Chao Dai ini mengambil banyak sekali unsur dari agama Kristen guys. Nah, salah satunya adalah kepercayaan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Jadi sama seperti ajaran Kristen, Islam dan lain-lain, Chao Dai ini juga mengajarkan tentang keberadaan surga dan neraka dan pemulihan dunia akhirat atau akhir zaman. Namun tidak itu saja guys, yang unik adalah meskipun mereka tidak memandang Yesus Kristus ini sebagai satu-satunya putra yang maha kuasa, agama Chao Dai ini sangat menghormati sosok Yesus Kristus sebagai salah satu nabi agung mereka. Dan dalam ajaran Chao Dai ini terdapat 4 orang yang dianggap sebagai nabi agung yang para pengikutnya menganggap masing-masing mereka ini memiliki peran yang penting dalam mengembangkan agama Chao Dai. 4 nabi agung tersebut, yang pertama adalah Nabi Konghucu atau Konfusius, seorang filsuf, pendidik, dan ahli moral dari zaman Tiongkok kuno yang mengajarkan tentang etika dan juga moral manusia secara mendalam. Yang kedua itu Nabi Laozi, yaitu pendiri ajaran Taoisme yang mengajarkan tentang harmoni alam semesta dan bagaimana manusia dapat bertindak secara benar dengan menghargai hidup yang lain. Kemudian juga ada Nabi besar Siddhartha Gautama yang merupakan pendiri dari ajaran agama Buddha yang selalu mengajarkan tentang pencerahan dan bagaimana agar manusia bisa meninggalkan penderitaan dalam kedagingannya sebagai manusia. Dan Nabi Agung yang terakhir inilah adalah Yesus Kristus yang merupakan pendiri atau pengajar tentang cinta kasih yang dipercayai oleh umat Kristen. Kemudian dalam agama Chao Dai ini, keempat Nabi Agung ini memang dipandang sebagai utusan Tuhan yang Maha Kuasa yang sama-sama berfungsi membawa ajaran kebenaran dan keadilan kepada umat manusia di seluruh muka bumi. Nah, para pengikut Chao Dai menganggap bahwa figur-figur ini adalah sama-sama memiliki kekuatan dan kemampuan yang di luar nalar manusia, karena orang-orang pengikut Chao Dai ini meyakini bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh 4 nabi mereka ini memang dikasih oleh sama Tuhan yang Maha Kuasa untuk mereka berkuasa nih agar bisa diteladani dan dipuja oleh para pengikut Chao Dai guys. Nah, jadi jelaslah bagi kita kalau agama Chao Dai ini memang mengkombinasikan beberapa unsur ajaran dari agama Kristen, Taoisme, Buddha, Konfusianisme, bahkan juga Islam guys. Nah, para pengikutnya atau para pendiri dari agama Chao Dai ini meyakini bahwa agama-agama ini adalah agama-agama yang memiliki nilai kebenaran yang baik begitu untuk para pengikutnya guys. Namun yang uniknya guys, doa dalam agama Chao Dai ini ternyata memiliki praktek atau cara-cara yang mirip dengan praktik doa Bapa Kami dalam agama Kristen guys. Karena orang-orang Chao Dai mengatakan bahwa doa seperti doa Bapa Kami adalah doa yang sempurna. Kemudian juga dalam agama Chao Dai ini mereka memiliki tempat ibadah itu seperti gereja dan mereka mengatakan bahwa itu gereja. Tapi kita masyarakat yang tidak mengerti agama ini pasti kita akan mengatakan itu seperti kuil Kemudian guys, ada juga tata cara Kristen yang dianut oleh Chao Dai, yaitu pengakuan dosa. Dalam agama ini, mereka percaya bahwa pengakuan seperti pengakuan dosa yang dilakukan oleh umat Kristen itu sangat penting dilakukan oleh para pengikut Chao Dai ini guys. Namun guys, dalam praktek sehari-hari yang bisa terlihat oleh orang-orang awam seperti kita, rupa-rupanya ajaran Chao Dai ini lebih mirip ajaran Konghucu atau Konfusianisme. Namun para pengikut dari Chao Dai ini bersikeras mengatakan kalau ajaran Konghucu itu lebih berpusat pada etika, moralitas, dan tindakan-tindakan yang benar. Sementara Chao Dai, mereka mengatakan bahwa agama mereka ini lebih menekankan pada pentingnya praktek atau menjaga hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia, serta menghormati para leluhur dan juga para penguasa, rasa hormat dan cinta kepada orang tua dan juga sesama kita guys. Jadi meskipun ada banyak kesamaan antara ajaran Konghucu, Taoisme, Buddha, namun Chao Dai ini tetap mengatakan bahwa ajaran mereka cukup berbeda dan memiliki tata cara beribadah yang juga jauh berbeda daripada ketiga agama itu. Nah, itu dia informasi singkat
Tapi cukup penting soal agama Cao Dai yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang seperti kita. Dan juga mungkin bisa menjawab kenapa biksu itu mengatakan soal Yesus, karena ternyata dia bukan berasal dari agama Buddha karena pakaiannya memang mirip seperti orang beragama Buddha, tapi sebenarnya mereka adalah agama Cao Dai. Nah, kalau kalian tertarik ingin mempelajari atau mengetahui lebih detail soal bagaimana agama Cao Dai ini, kalian bisa cari tahu dan mungkin bisa cross check sendiri soal agama Cao Dai ini di internet teman-teman, atau mungkin lewat buku-buku bacaan yang bisa kamu peroleh di berbagai tempat guys. Dan kira-kira kalau di Indonesia apakah agama ini sudah ada atau belum ya? Nah, kalau ada kira-kira bakal diterima atau enggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton konten pendek yang sederhana ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Thank you.